Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya di sini selaku asisten dari Laboratorium Elektronika Terapan Universitas Jember akan menjelaskan tentang pengambilan data praktikum elektronika bab ke-6, yaitu tentang field effect transistor atau yang bisa disingkat dengan FET. Oke, yang pertama, untuk tujuan dari praktikum di sini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan prinsip kerja dari JFET dan MOSFET. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu memahami DC bias pada JFET dan MOSFET. Kemudian poin ketiga dari tujuan praktikumnya yaitu mahasiswa mampu memahami prinsip kerja dari JFET dan MOSFET yang mana dari rangkaiannya sebagai penguat seperti itu. Oke, untuk landasan teorinya, FET atau singkatan dari field effect transistor di sini merupakan suatu komponen aktif elektronika yang biasa dipergunakan sebagai penguat atau yang sering digunakan sebagai rangkaian switching atau saklar seperti itu. Untuk FET sendiri merupakan jenis transistor yang memakai efek medan listrik dalam aplikasinya sebagai amplifier ataupun sebagai switching dan merupakan suatu komponen unipolar. Untuk konstruksinya ada beberapa jenis FET, diantaranya ada JFET atau junction FET, kemudian ada MOSFET atau metal oxide semiconductor FET, di mana MOSFET ini merupakan sebuah perangkat semikonduktor yang secara luas digunakan sebagai penguatan sinyal pada perangkat elektronik atau bisa juga digunakan sebagai switch seperti itu, saklar. Kemudian MOSFET ini bekerja secara elektronik, memvariasi sepanjang jalur pembawa muatan elektron atau hole. Nah, untuk MOSFET sendiri terbagi ke dalam dua jenis, yaitu diantaranya ada depletion type atau depletion mode, kemudian ada enhancement type atau enhancement mode seperti itu. Nah, untuk yang depletion type di sini terjadi pada saat ketika tidak ada tegangan pada kaki gaitnya. Nah, maka kondisi channel berada pada kondisi maksimum seperti itu. Kemudian untuk yang tipe kedua, yang enhancement type di sini, yaitu ketika tidak ada tegangan pada gate, MOSFET tidak akan bersifat konduksi. Tegangan yang meningkat pada gate, maka sifat konduksi pada channel semakin lebih baik seperti itu. Oke, berikut merupakan gambar struktur dari JFET yang ada pada BWP. Di sini dapat dilihat. Untuk yang gambar A di sini merupakan struktur dari JFET yang N-channel. Untuk struktur N-channel di sini merupakan struktur N-channel MOSFET atau disebut dengan NMOS, yang mana terdiri dari substrat tipe P dengan daerah source dan juga drain diberi difusi N+, seperti itu. Kemudian yang pada gambar yang B di sini dapat dilihat, yaitu merupakan struktur dari MOSFET atau JFET di sini P channel, yaitu memiliki wilayah P di antara source dan juga drain. Nah, di sini dapat dilihat untuk P-nya dan N di sini dari daerah drain dan source. Berikut merupakan perbedaannya. Untuk
Cara kerja MOSFET sendiri yaitu caranya dengan mengontrol suatu tegangan dan juga arus melalui kaki source dan juga drainnya. Komponen ini hampir seluruhnya merupakan atau sebagai saklar atau switch, di mana cara kerja MOSFET ini bergantung pada kapasitas MOS-nya. Kapasitas MOS yaitu baik N channel maupun P channel itu. Oke. Untuk komponen atau alat-alat yang digunakan pada pengambilan data praktikum elektronika bab 6 kali ini, dikarenakan menggunakan simulasi, yaitu yang diperlukan untuk komponennya diantaranya ada MOSFET tipe IRF540, kemudian ada resistor, kemudian selanjutnya ada DC ammeter yang berfungsi untuk melihat besarnya arus, kemudian ada DC voltmeter sebagai yang berfungsi untuk melihat suatu tegangannya itu. Kemudian ada phase source yaitu merupakan sumber dari DC-nya. Oke, selanjutnya untuk prosedur percobaannya di sini. Yang pertama, mahasiswa diperintahkan untuk merangkai suatu rangkaian seperti yang ada pada gambar di BWP ini, di mana ada dua sumber DC di sini, yang mana yang pertama ada V-in, kemudian ada VGS, yaitu kaki plusnya terhubung dengan kaki gain dan kaki minus dari sumbernya terhubung pada source seperti itu. Selanjutnya di sini ada MOSFET tipe IRF540 dan juga dua buah resistor sebesar 1 kilo ohm. Nah, berikut untuk pengambilan datanya dapat dilihat pada tabel 6.1 di sini pada BWP, di mana untuk pengambilan datanya yaitu ada 10 kali pengambilan data, di mana untuk nilai VGS-nya dengan kisaran dari 1 volt sampai dengan 10 volt, dan untuk VIN-nya pada 5 kali percobaan pertama yaitu sebesar 6 volt, dan pada percobaan 5 kali selanjutnya sebesar 12 volt seperti itu. Dari nilai tersebut maka akan diperoleh besarnya arus IG atau arus gate, kemudian tegangan drain, arus drain, dan tegangan drain source itu. Tegangan yang ada di sini VDS. Oke. Baik, langsung saja untuk simulasinya. Di sini menggunakan software Proteus. Untuk yang pertama, komponen yang dibutuhkan yaitu kita ketik saja IRF540. Nah, kita pilih yang kedua di sini, jenis FET, MOSFET N channel dengan maksimal tegangannya 100 volt dengan skala arus maksimal 28 mA dan dayanya 150 watt. Oke, kita pilih. Kemudian kita membutuhkan suatu sumber DC. Kita ketikkan V source seperti ini. Kemudian tak lupa yaitu resistor. Kita ketikkan res. Nah, selanjutnya kita rangkai. Untuk rangkaiannya seperti yang ada pada BBP. Untuk rangkaiannya kita rangkai terlebih dahulu di sini.
Jangan lupa untuk DC ammeternya kita rubah untuk range-nya menjadi miliampere. Oke, kemudian untuk FET-nya untuk DC voltmeter tetap menggunakan ring volt seperti itu. Kemudian di sini resistor. Nah, setelah semua komponen telah diletakkan, maka selanjutnya kita rangkai untuk tiap komponennya kita hubungkan. Nah, oke, yang pertama negatifnya kita hubungkan terlebih dahulu. Kemudian voltmeternya, oke, berikut untuk rangkaiannya sudah selesai. Maka sekarang selanjutnya yaitu kita rubah untuk besarnya resistansinya, kita rubah menjadi 1 kilo ohm. Nah, seperti ini. Kita rubah untuk namanya. Kita yang pertama di sini ada VGS. Kemudian ini untuk DC ammeter ini berfungsi untuk mengetahui besarnya arus gain. Kemudian tegangan DC voltmeter di sini untuk berfungsi untuk mengetahui tegangan drainnya. Kemudian arus ini berfungsi untuk melihat arus dari kaki drain. Nah, selanjutnya untuk yang tegangan ini berfungsi untuk mengetahui tegangan dari kaki drain source seperti itu. Untuk VI-nya di sini. Nah, baik, udah selesai. Nah, selanjutnya di sini dari asisten akan mencontohkan dua pengambilan data. Untuk yang data pertama dan data kedua, di sini asisten menggunakan yang percobaan keempat dan percobaan ketujuh di sini. Baik, langsung saja. Untuk yang pertama pada percobaan keempat, yaitu dengan nilai VGS sebesar 4 volt. Oke, kemudian VIN-nya sebesar 6 volt. Nah,
Dapat dilihat 4 dan juga 6. Oke, langsung saja kita coba simulasikan. Nah, dapat dilihat ketika nilai VGS dan juga VIN-nya besarnya di sini dapat lihat 4 dan juga 6 volt, maka nilai VDS di sini diperoleh sebesar 0. Kemudian untuk arus ID-nya sebesar 5,99 mA. Kemudian untuk tegangan drainnya sama, yaitu 5,99 volt. Untuk yang ID di sini satuannya miliampere. Untuk arus IG-nya diperoleh 0 miliampere arusnya. Nah, kemudian di sini tak contohkan kembali untuk yang percobaan ke-7 di sini. Percobaan ke-7 yaitu dengan VGS 7 dan VIN-nya 12. Oke, langsung saja kita rubah di sini. Untuk tegangannya kita rubah menjadi 7, tegangan GS-nya. Kemudian yang VIN kita rubah menjadi 12. Nah, seperti ini. Maka dapat dilihat ketika kita run, maka dihasilkan untuk nilai VDS-nya tetap, yaitu sebesar 0 volt, sama halnya dengan arus gain-nya, arus gain. Nah, kemudian untuk VD dan ID diperoleh sebesar 12 volt. Sama terjadi perubahan di sini dari yang awalnya 5,99 menjadi 12 volt seperti itu. Nah, dari pengambilan data yang dicontohkan ini dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya tegangan VGS dan VIN yang diberikan yaitu tidak akan mempengaruhi arus IG dan VDS yang diperoleh itu. Jadi besarnya VGS dan VIN yang diinputkan di sini tidak mempengaruhi dua nilai tersebut, namun sangat mempengaruhi terhadap arus drain dan tegangan drainnya seperti itu. Kemudian yang kedua di sini untuk jenis MOSFET IRF540 ini dengan N-channel, di mana kaki source di sini source dan juga kaki drain di sini tersambung katoda seperti itu. Kemudian kaki gainnya di sini merupakan anodanya seperti itu. Oke, mungkin untuk dua contoh pengambilan data ini seperti itu. Untuk data selengkapnya dari praktikan dapat mengambil data sendiri melalui simulasi dengan menggunakan software Proteus. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.